Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafli Saputra, NPM 1951010455, kelas F, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil resum mata kuliah metode penelitian dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasha, MEI. Baiklah, yang pertama, apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik, suatu mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dilakukan oleh researcher. Apa itu researcher? Re artinya kembali, ser meneliti atau mencari, itu artinya orang. Jadi researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. B. Apa itu researcher gap? Teori dan praktik hasil penelitian terdahulu. Contoh, Putri 2021 mengemukakan bahwa halal tourism mengalami penurunan semasa COVID. Cintami 2021 meskipun mengalami penurunan semasa COVID, namun investasi di sektor halal tourism meningkat. Penelitian ini berangkat dari inkonsistensi hasil penelitian terlebih dahulu. Siapa yang menyarankan? Lestari 2020 pada masa COVID diperlukan penelitian pariwisata halal yang lebih lanjut, khususnya dalam bidang investasi dan pariwisata halal. Sehingga penelitian melanjutkan saran dan penelitian Lestari 2020 dan menguji kembali penelitian Cintami 2021 dan Putri 2021. C. Rujukan atau referensi harus merujuk ke sumber utama. Dan yang D, isi paper atau jurnal. Di bab 1, yang pertama ada penegasan judul, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam kajian penelitian terdahulu yang relevan, yang ketujuh sistematika pembahasan. Di bab kedua ada landasan teori dan penguji hipotesis. Di bab ketiga ada metode penelitian. Di bab keempat ada deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis. Di bab kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Tips mencari referensi. Yang pertama, 90% harus berbahasa Inggris. Yang kedua, semakin banyak referensi yang dirujuk, paper kita semakin bagus, namun yang dirujuk harus sesuai. Contoh, kita berbicara tentang merger bank syariah, maka rujukannya pun, judul rujukannya harus merger bank syariah. Yang B, bagaimana kita bisa mendapatkan teori-teori yang cocok. Tidak boleh terlalu luas karena halaman kita terbatas 12-15 halaman sehingga harus spesifik dan menyeluruh. Yang C, kunci jurnal yaitu dari umum ke khusus. Dan yang D, latar belakang masalah terdiri dari 1. Problem, 2. Fenomena, 3. Data, dan 4. Grafik. Hipotesis adalah
suatu pendapatan atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel, seperti misalnya X1, tingkat suku bunga, dan Y, pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item, yaitu teori dan konsep yang mendukung, 2. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung, 3. Hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung, dan yang keempat, argumentasi dari penulis. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.